Teman-teman, metode ini adalah satu metode rahasia yang berasal dari Hawaii. Jadi metode ini adalah satu metode yang digunakan untuk mencapai kedamaian, kemudian kekayaan, kebahagiaan, kesehatan, dan macam-macam. Ini kalau saya lihat ada sapu jagat ya, artinya banyak hal yang bisa diselesaikan, problem-problem dalam kehidupan bisa di-clearkan dengan metode ini. Nah, jadi metode ini sebenarnya ada yang menciptakan, saya agak lupa namanya, tapi yang jelas dia punya satu orang murid yang bernama dokter ya, Ihaleakala Heulen. Nah, coba namanya susah kan. Ihaleakala Heulen ya. Dan kalau Anda pernah baca buku Zero Limit, Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih detail ya tentang metode ini. Di buku tersebut, Dr. Ihaleakala Heulen ini menulisnya bersama Joe Vitale ya. Jadi singkat cerita, Dr. Heulen ini ya, dia menyebarkan dan mengajarkan metode Ho'oponopono ini kemana-mana. Dan suatu saat dia pernah bekerja di rumah sakit negara bagian Hawaii selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan kurang lebih. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Dan di mana bangsal tempat di mana dia bekerja itu merawat para penjahat, dan bukan hanya penjahat tapi juga penjahat yang gila dan berbahaya ya. Jadi sudah jahat, gila, berbahaya. Dan karena situasi di situ di mana pasiennya brutal ya, kadang bertindak yang susah dikontrol, sehingga hampir setiap bulan selalu ada para terapis psikolog yang bekerja di situ yang mengundurkan diri karena tidak kuat dengan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan bukan hanya para terapis dan psikolognya, banyak karyawan yang lain juga yang akhirnya mangkir, tidak bekerja lama, nggak masuk kerja, lama-lama resign ya, karena tidak kuat menghadapi situasi tantangan pekerjaan yang ada di situ. Karena nggak mudah juga kan menangani orang gila, apalagi ini orang gila, orang jahat gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Dr. Heulen di tempat dia bekerja? Yang menarik adalah beliau ini tidak pernah melihat pasien atau berkontak langsung ketika dalam menyembuhkan pasien selama bekerja di situ. Kebayang ya? Dia tidak seperti layaknya melakukan terapi di mana di situ berhadapan one on one menangani satu-satu, tapi yang dia lakukan adalah melihat seluruh berkas data dari semua pasien, jejak rekam hidupnya dari pasien itu bagaimana, kondisinya bagaimana, perbuatannya bagaimana, punya detailnya, sehingga dia bisa mengetahui secara utuh sebenarnya si A ini awalnya bagaimana dulunya sampai kemudian menjadi seperti saat ini yang berada di rumah sakit jiwa itu. Jadi yang dia lakukan hanya itu. Dan pada saat dia membaca berkas-berkas itu, ya dia sambil melakukan metode Ho'oponopono ini. Nah, menarik ya metodenya gimana? Nanti kita bahas di belakang. Tapi yang jelas, setelah keberadaan dari Dr. Heulen ini ya, dia bekerja di situ dan melakukan dengan metode Ho'oponopono ini, ternyata ada perubahan yang luar biasa, teman-teman ya. Ada beberapa perubahan yang saya catat di sini. Yang pertama, pasien-pasien yang biasanya dirantai karena untuk mengurangi kebrutalan tindakannya ya, dirantai itu bisa perlahan-lahan bisa dilepas dan boleh jalan-jalan. Ya. Luar biasa kan? Jadi boleh jalan-jalan, boleh dilepas. Kemudian yang sudah levelnya sampai menggunakan obat ya. Jadi ada orang-orang yang ibaratnya harus dengan obat penenang atau obat-obat khusus untuk pemulihan pasien-pasien di situ. Itu bisa berkurang drastis penggunaan obatnya, karena berarti kan ketika obat ini berkurang drastis, orang itu sudah tidak begitu parah kan diberikan obatnya, sehingga tidak diberikan obat terlalu banyak. Nah, dan di sini ada lagi disebutkan bahwa ada beberapa orang yang dianggap ini tidak punya kesempatan sembuh dan mungkin bisa divonis selamanya berada di situ, dia tidak punya kesempatan untuk dilepaskan karena takutnya akan berbahaya di luaran sana. Ternyata dilepaskan gitu. Kemudian yang lain, para karyawan yang tadinya yang saya sebutkan tadi mangkir, jarang hadir, resign, angka kemangkiran, angka resign mulai menurun dan para karyawan mulai sering sekali datang dan mulai senang bekerja di tempat itu, hingga akhirnya
bangsal tempat Dr. Haulen bekerja ini memiliki lebih banyak karyawan yang aktif daripada pasien. Ya karena banyak pasien yang sembuh dan dilepaskan. Ini luar biasa sekali kan. Nah sebenarnya apa yang dilakukan Dr. Haulen ya ketika dia melihat berkas-berkas data pasien itu, apa yang dia lakukan? Jadi sebenarnya metode Ho'oponopono ini teman-teman terdiri dari 4 kalimat ya, 4 kalimat magic ya, disebutnya special words ya. Kalimat yang pertama berbunyi I'm sorry, kemudian kalimat kedua berbunyi please forgive me, kalimat ketiga berbunyi thank you, dan terakhir adalah I love you. Jadi I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Iya, 4 kalimat itu. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, saya menyesal, maafkan aku mencintaimu, terima kasih. Ya, maaf, kebalik. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Ya. Jadi 4 kalimat ini yang terus diucapkan berulang-ulang saat Dr. Haulen sambil mengamati ya, memberikan pengamatan kepada berkas-berkas dari pasien itu. Dia hanya melakukan itu saja. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya kenapa kok kalimat-kalimat ini sangat ajaib. Nah, kita mulai bahasanya dari yang pertama I'm sorry. Teman-teman, I'm sorry atau penyesalan ini mungkin ada sebagian dari Anda yang berpikir loh, kalau menyesal itu kan akhirnya malah memunculkan rasa bersalah ya di dalam diri, sementara Anda sudah mungkin mendengarkan rekaman sebelumnya, melihat artikel-artikel yang saya tulis. Penyesalan ini bisa memunculkan rasa bersalah, dan rasa bersalah berada di tabel bawah atau di getaran rendah atau force. Nah, tapi begini sebenarnya, saya pernah sampaikan bahwa setiap emosi ya, termasuk getaran-getaran yang di situ masuk ke dalam tabel force, tidak sepenuhnya buruk dalam kadar tertentu, gitu ya. Nah, termasuk penyesalan. Nah, di sini tahap pertama untuk melakukan ini adalah kita perlu menyesal dulu. I'm sorry, aku menyesal. Kenapa kok penyesalan? Karena yang paling sulit itu adalah karena selama ini kita mungkin ketika ada satu problem ya, kita akan menyalahkan lingkungan, menyalahkan keluar. Nah, penyesalan adalah salah satu cara untuk membuat kita akhirnya memberikan pengakuan, mendobrak ego kita, menyadari bahwa sebenarnya di luar itu tidak ada kesalahan, yang salah adalah kita sendiri. Artinya kalimat I'm sorry atau saya menyesal mengajak kita untuk melihat ke dalam, ya, membenahi yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalkan kalau Anda yang beragama Islam ya, Anda dianjurkan istighfar, sebenarnya itu adalah satu step untuk mengajak Anda tidak lagi menyalahkan keluar, tapi Anda mulai melihat ke dalam diri Anda. Cuman kata I'm sorry, penyesalan ini ketika berdiri sendiri, itu yang Anda mungkin pahami ketika Anda mengucapkan saya menyesal, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan ya, karena memang kalimat ini tidak boleh berdiri sendiri. Ya. Jadi makanya kalau saya pribadi kalau istighfar ya, setelah istighfar saya ikuti kalimat-kalimat lain, karena kalau cuman saya mengatakan saya menyesal, jadinya ada satu proses yang tidak selesai. Akhirnya saya mengakhiri sesi wirid itu atau zikir itu setelah istighfar contohnya akan merasa bersalah gitu loh, akan guilty feeling yang berlebihan. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk membongkar keangkuhan kita yang selalu menyalahkan keluar. I'm sorry gitu loh. Nah, kemudian setelah kita mengatakan I'm sorry ya, atau saya menyesal, aku menyesal, ini getarannya kita naikkan lagi ya. Jadi itu kan karena dimulai dari bawah, I'm sorry, penyesalan, lalu kalimat kedua adalah please forgive me, maafkan aku. Nah, maafkan aku juga sebenarnya masih mengikis ego lagi ya, tetap masih berbicara tentang membenahi di dalam, karena meminta maaf itu tidak mudah ya, karena paling enak kita kan nyalain orang ya dibanding kita mengakui kesalahan. Nah, ketika minta maaf ini adalah satu penyempurnaan dari kata saya menyesal, dan juga ada satu proses pelepasan. Ya, kalau Anda perhatikan baik-baik sebenarnya dari setiap kali Anda belajar teknik terapi apapun, kalau Anda amati bahwa sebenarnya inti dari semua penyembuhan adalah pemaafan atau forgiveness. Entah itu memaafkan orang lain, memaafkan masa lalu, dan memaafkan diri sendiri.
Ya, karena dengan memaafkan itu terjadi proses Anda menerima apa adanya, penerimaan terhadap kejadian itu. Itu ya. Jadi please forgive me ini adalah lanjutan kalimat keduanya. Kemudian yang ketiga adalah I thank you ya. Tadi aku menyesal, maafkan aku ya. Aku berterima kasih kepadamu. Ini adalah ucapan rasa syukur. Jadi atas kejadian itu kita mengucapkan rasa syukur artinya bukan berarti misalkan kejadian itu jelek terus kita syukur gitu ya, bukan. Tetapi kita merasa itu ada sesuatu hikmah di balik itu, kita melihat sisi baik dari kejadian itu ya. Ketika kita bisa melihat sisi baik dari kejadian itu, maka sudah sepantasnya kita mengatakan terima kasih. Ya, ini berarti level penerimaan yang lebih tinggi ya, karena ketika seorang mampu mengucapkan terima kasih atas kejadian seburuk apapun yang dia alami, berarti dia sudah mampu menerima kejadian itu apa adanya dan melihat sisi positif dari kejadian itu. Ya, thank you. Ya, terima kasih. Ini juga tidak mudah. Karena mengatakan terima kasih ya, apalagi kepada orang yang mungkin kita anggap menyakiti kita, ini tidak mudah. Maaf aja susah, apalagi ngomong terima kasih, ya kan? Jadi ini benar-benar kita mengikis ego kita. Nah, yang terakhir adalah kata I love you, aku mengasihimu. Kalau Anda lihat di tabel force power, Anda akan melihat cinta ini berada di level yang cukup tinggi ya, di tabel power, getarannya sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat urutannya memang ini dari force, geser, thank you, lalu sampai ke love ya, cinta. Nah, ini sebenarnya adalah metode yang mengaplikasikan pemahaman vibrasi, karena vibrasi berbasis rasa. Maka untuk mengubah satu kejadian di luar, maka kita perlu mengubah vibrasi. Nah, vibrasi siapa yang kita ubah? Vibrasi kita sendiri. Nah, ada sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you, kok bisa mengubah kejadian di luar? Apalagi tadi kan nggak masuk akal, orang gila, banyak jumlahnya, sementara Dr. Hewlett hanya melihat berkas, dia mengucapkan di situ, tidak bertatap langsung. Kok bisa terjadi perubahan bukan hanya kepada para pasien, tapi juga kepada suasana, karyawan yang lain, dan semua rumah sakit itu. Karena yang dilakukan Dr. Hewlett adalah secara tidak langsung dia memperbaiki vibrasi di level vibrasi, sehingga ketika vibrasinya berubah, maka realitanya berubah. Nah, kekuatan dari metode ini sebenarnya bukan di kata-katanya ini. Kenapa? Tapi lebih terletak kepada bagaimana perasaan kita saat mengucapkannya. Karena vibrasi berbasis masalah rasa. Ya, rasamu adalah doamu, yang saya pernah sampaikan di rekaman. Nah, untuk membangun satu rasa yang paling kuat ketika mengucapkan kalimat-kalimat I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you, ini yang paling perlu kita pahami dalam mengaplikasikan ini adalah satu kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di luar itu ada di dalam diri kita. Nah, ini nyangkut ke rekaman suara saya yang judulnya Desain Alam Semesta. Saya ceritakan di situ bahwa struktur alam semesta, ya, bentuk jejaring yang ada di alam semesta dengan jejaring yang ada di dalam otak manusia, ya, itu mirip sekali, sehingga ada definisi makrokosmos, mikrokosmos. Artinya apa yang ada di luar ada di dalam. Jadi sebenarnya semua peristiwa buruk, misalkan ya, kejadian apapun, ya, tetangga Anda, orang di depan Anda, di mana Anda jadi tahu dan masuk ke dalam pengetahuan Anda. Misalkan ada sebuah kecelakaan, Anda berada di situ, maka itu juga sebuah kejadian yang ada di dalam diri Anda, bukan hanya peristiwa di luar. Gitu ya. Nah, kalau logika atau pemahaman ini belum dipahami, maka akan sulit memahami maksudnya apa, gitu kan. Kenapa kok yang salah di luar, yang sakit orang lain, kenapa yang menyesal saya, kan bingung kan? Jadi kita diajak untuk bertanggung jawab atas peristiwa apapun yang masuk ke dalam pemahaman kita saat itu kita melihat peristiwa itu, atau kita tahu. Misalkan kejadian MH370, Anda tahu nggak? Tahu ya? Sebenarnya dalam kejadian itu, Anda bertanggung jawab. Karena apa? Kita tahu. Nah, ini kan jadi susah dipahami. Nah, dengan kita merasa bertanggung jawab inilah, maka metode ini bekerja. Dan sesungguhnya malah menurut saya metode ini akan lebih memudahkan kita, karena di luar itu kan nggak bisa kita kontrol.
Bagaimana mungkin misalkan dalam kasus MH370 Anda mempengaruhi perusahaan Malaysia Airlines? Nggak bisa kan? Anda bukan apa-apa, nggak punya duit juga yang banyak cukup untuk melakukan mungkin perbaikan di sana. Tetapi kabar baiknya karena semua hal yang ada di luar ada di dalam diri kita, maka ketika kita tidak punya daya, kemampuan untuk mengubah keluar, kita punya kesempatan mengubah di dalam. Mengubah ke dalam diri kita sendiri, karena ketika kita masuk ke dalam, sebenarnya kita sedang membenahi yang di luar itu melalui dalamnya kita. Kalau Anda pernah membuat pita Mobius ya, dari artikel yang saya tulis, Anda akan menemukan di luar adalah di dalam adalah di luar. Kalau Anda yang tinggal di Bali, tentu Anda tidak asing dengan istilah tatwam asi ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di level yang sangat halus, sebenarnya orang lain juga kita juga orang lain itu. Jadi bolak-balik aja, dia adalah saya adalah dia. Sehingga apapun yang terjadi pada dia sebenarnya juga karena saya. Nah, memang logika ini kadang atau penjelasan ini bagi sebagian orang agak masuk akal. Agak sulit diterima oleh akal karena ilusi yang sangat kuat yang mungkin terdidik sejak kita kecil adalah keterpisahan segala sesuatu. Ya, jangan jauh-jauh. Misalkan saya katakan, saya pernah menanyakan kepada teman, kalau menurut kamu selat Sunda itu apa definisinya selat Sunda? Ya, dia mendefinisikan selat Sunda adalah selat ya adalah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Iya. Terus saya bilang gini, kalau menurut saya selat Sunda adalah selat yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Anda boleh berpandangan bahwa lautan ini memisahkan antar pulau di Indonesia, tetapi yang dalam sudut pandang saya, lautan itulah yang menghubungkan segala sesuatu. Begitu pula antara kita mungkin ada ruang kosong, ya sebenarnya tidak benar-benar kosong ya, ada udara. Tapi terlepas kita katakan ini ruang kosong, maka jarak atau ruang di antara kita ini bukan memisahkan kita, tapi ruang inilah yang menghubungkan kita. Nah, cara pandang ini yang menjadi dasar bagaimana metode Ho'oponopono bekerja. Jadi aplikasinya misalkan contoh, Anda punya tetangga di sebelah, ya resek banget. Mungkin Anda sudah melakukan upaya-upaya keluar dengan komunikasi tidak berhasil. Maka satu-satunya kesempatan adalah Anda masuk ke dalam diri Anda tadi. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu. Ya. Berarti tetangga kita seperti itu, kita ikut bertanggung jawab sebenarnya menyebabkan dia begitu. Begitu juga misalkan atasan Anda, begitu juga misalkan istri Anda atau anak Anda. Dan melakukan metode ini tidak terikat jarak dan waktu, karena vibrasi itu bisa melampaui ruang dan waktu. Meskipun objek dari apa yang mau kita sembuhkan itu berada jauh di luar pulau, bahkan mungkin di luar planet, itu it's okay, nggak ada masalah. Tetap bisa menjangkau ke sana. Cukup masuk ke dalam diri Anda. Nah, saya punya pengalaman yang cukup menarik ya. Beberapa kali ya, sebenarnya saya menggunakan metode ini karena mengenal metode ini saya sudah cukup lama. Ada satu peristiwa di mana saya pernah diundang sebuah perusahaan otomotif, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya diminta untuk mengisi untuk divisi perakitan ya. Waktu itu ada 1.000 orang karyawan. Ya. Waktu itu acaranya di Puncak kalau nggak salah, di Puncak, dan saya tidur di villa, karena di situ villa-villa dipisah-pisah ya, di villa di ruangan, jadi kayak resort atau gimana ya, ya kamarnya misah-misah gitu, kayak bangunan tersendiri-sendiri. Dan di situ saya tidur bersama ya level supervisor ya, level-level manajemen ya, middle management yang ada di situ. Nah, kemudian ketika saya mandi, kemudian saya buang air besar, ceritanya buang air besar, saya tidak tahu bahwa ya saya anggap semuanya oke-oke saja yang ada di kamar mandi, sehingga saya menggunakan toilet yang ada di situ. Nah, ketika saya buang air besar, itu saya siram ya, saya menggunakan siram apa namanya itu kan WC duduk ya, siramnya otomatis. Air sih keluar ya, klucuk. Tapi si WC ini tidak mampu menyedot tinja yang mengorbit di situ gitu. Jadi ketika disiram itu cuman muter aja ya, wah itu mengorbit dengan sangat sistematis, terstruktur dan masif ya.
Itu saya siram bolak-balik, muter aja gitu. Sampai saya diketok, "Pak, sudah selesai belum, Pak?" gitu kan. Mungkin dia mau menggunakan kamar mandinya. "Sebentar, sebentar." Saya bingung ini apa yang saya lakukan. Semakin saya berusaha untuk menyiram itu dengan saya menggunakan ember yang ada, nggak bisa ini, nggak bisa masuk. Duh, saya bingung kan, gimana ya? Masa saya akan tinggalkan dalam keadaan kotoran saya masih berada di situ. Saya sadar pertama langsung, oh ya, saya terlalu nafsu ya, getaran saya rendah, saya terlalu ingin banget supaya WC ini clear. Itu saya sadari dulu. Yang kedua adalah saya pakai metode apa ya? Oke, akhirnya saya memutuskan menggunakan Ho'oponopono ini. Jadi objeknya tidak harus manusia, bisa juga berupa barang atau apapun yang merupakan masalah mungkin bagi Anda. Entah itu masalah kesehatan, masalah teknis seperti yang saya alami di puncak itu. Nah, saya kalau setiap cerita ini tuh tertawa ya, karena waktu itu saya objeknya itu objeknya kan tai gitu. Jadi saya amati WC itu, saya memandangnya dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian saya sadari bahwa WC itu sebenarnya juga ada di dalam diri saya, dan apapun yang terjadi dengan WC itu saya ikut bertanggung jawab. Sehingga saya katakan dalam bahasa Indonesia waktu itu, "Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu terus ya. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you," terus seperti itu ya. Dan sampai kita merasa damai ya. Jadi kuncinya pada saat mengatakan ini kita merasa damai, merasa tenang, vibrasi kita tinggi. Karena pada saat Anda mengucapkan ini, misalkan "Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu," tetapi nada nafsu supaya itu cepat selesai, itu juga nggak bekerja juga. Jadi kita tidak mengharapkan hasil apapun, tapi yang kita lakukan adalah kita menyadari, mengakui, menerima, melepaskan, let it go ya. Jadi lakukan berulang-ulang. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba itu ketika saya saya sentuh, saya tekan tuas untuk nyiramnya. Kan biasanya dari tadi ini saya sudah sekitar 15 menit lebih loh di dalam toilet itu. Biasanya cuma muter, itu tiba-tiba ada putaran pusaran ya, vortex di WC itu, dan wah, semua tainya masuk ke sana ya. Hilang semua. Wah, saya senang sekali ya. Saya senang sekali, dan akhirnya saya menyudahi dan saya keluar. Jadi beberapa waktu ternyata ada yang menggunakan toilet itu, dan ketika saya ketok-ketok ya, kok nggak keluar-keluar, ternyata dia mengalami hal yang sama dengan saya. WC-nya tidak mau menyedot kotoran yang ada di situ, tapi saya tinggal aja, biarin. Oke, intinya teman-teman, Anda bisa pahami bahwa metode ini hanyalah sebuah metode. Jadi kalau misalkan Anda nyaman menggunakannya, ya silakan. Kalau misalkan Anda sudah punya satu metode sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah dalam vibrasi yang penting, it's not about the technique, it's not about the method, tapi the feeling behind when we use the technique. Jadi perasaan saat kita menggunakan teknik itu. Nah, tapi dari semua teknik yang saya tahu, metode Ho'oponopono ini salah satu metode terbaik yang bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan persoalan hidup Anda, baik untuk mendamaikan diri Anda, untuk menyelesaikan persoalan problem finansial, mungkin ada hubungan yang tidak harmonis, dan juga mungkin kesehatan secara fisik ya, itu juga bisa dilakukan dengan cara ini.